mereka sakit hati karena memang tidak masuk jajaran pemerintah. Atau bahkan sakit hati karena proposalnya ditolak Jokowi. Halo sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Kita tentu masih ingat bagaimana kerasnya pertarungan pada Pilpres 2019 yang lalu antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Ketika itu ada tanda pagar 2019 ganti presiden yang begitu dahsyat. Adalah politikus Partai Keadilan Sejahtera, Mardhani Alisera, yang menginisiasi hashtag tersebut, dan mau tidak mau harus diakui hashtag tersebut begitu membahana. Cuma sekedar tanda pagar doang, tapi itu tidak berpengaruh terhadap kemenangan Joko Widodo. Hanya saja harus diingat, hal itu tetaplah menjadi catatan sejarah, bahwa tanda pagar yang menjadi trending di dunia maya pelan tapi pasti bakal memunculkan pengaruh di segala lini. Itu yang selalu dirasakan ketika sudah menjadi trending topik. Poin itulah yang kini dicoba oleh segelintir pihak untuk mengutak-atik mainan serupa dengan tanda pagar Jokowi Endgame. Hanya bedanya, kalau tanda pagar 2019 ganti presiden bisa bergaung lama karena memang terus-menerus dimainkan dan situasinya memang memungkinkan, tidak demikian dengan tanda pagar Jokowi Endgame. Itu hanya muncul beberapa hari saja, membuat geger, dan kemudian hilang tak berbekas. Ini bila diibaratkan, maaf sekali lagi, maaf, seperti bunyi kentut yang begitu menggelegar. Ada bunyi, tapi nggak ada bentuk. Ada bau, tapi cepat terbang terbawa angin. Kecuali kentut itu memang ada ampasnya. Bolehlah meninggalkan jejak peradaban. Hanya saja, yang bisa dikatakan hari ini adalah ada segelintir pihak yang coba memainkan sentimen publik di tengah upaya pemerintah yang pontang-panting mengatasi pandemi COVID-19. Kita tentu tidak boleh menutup mata bahwa upaya pemerintah belum 100% berhasil. Masih jauh dari berhasil, tapi kita juga tidak boleh mengabaikan keberhasilan. Tapi juga terlalu naif kalau kemudian menyebutkan pemerintah gagal. Apalagi kalau kemudian mengarahkan kepada failed nation, seperti ungkapan kawan tetangga sebelah. Terlalu berlebihan memang. Galipnya pemerintah suatu negara sudah pasti akan berbuat maksimal untuk kepentingan rakyatnya. Kalau masih ada yang kurang, apa sih salahnya kalau kita bantu? Nggak mungkinlah pandemi cuma tanggung jawab presiden semata atau tanggung jawab pemerintah saja. Bullshit itu semua. Jadi, kalau kemudian memainkan isu Jokowi Endgame hanya karena pandemi, itu salah alamat, Bung. Salah besar. Nggak ada rumusnya untuk saat ini presiden dimakzulkan. Emangnya Anda udah punya calon suksesor Jokowi apa ya? Apa nggak terlalu dini memainkan isu kayak gini? Terlalu awal, bahkan mungkin ya isu-isu murahan lah. Di sini saya kasih tahu, sebetulnya bisa saja kok ganti Pak Jokowi. Mengganti tengah jalan itu bisa saja. Tapi ada tetapinya. Caranya elegan. Buktikan saja kalau presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran hukum. Seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya. Perbuatan tercela. Atau singkat katanya gini deh. Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin tidak memenuhi syarat lagi untuk meneruskan pemerintahan mereka. Bawa deh itu ke DPR dan kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa. Benar nggak sih mereka melanggar konstitusi? Kalau memang diputuskan akhirnya melanggar, masa tinggal Jokowi di Istana Negara cuma tinggal menunggu hari? Rumit dan berliku sebetulnya menuju pemakzulan ini. Tapi bukan mustahil bisa dilakukan. Yang terpenting adalah niat. Jadi, kalau cuma gara-gara isu pandemi lantas muncul tanda pagar Jokowi Endgame, ya itu sih bisa dibilang seperti melempar batu ke tengah kolam. Cuma untuk mengukur riak-riak gelombang yang sudah pasti diketahui sejak awal. Kecuali batunya segede gunung Merapi. Baru hasilnya luar biasa. Lah kalau cuma kerikil doang sih, ya akhirnya kita ketawa juga. Layu sebelum berkembang malah.
Jadi kalau begini, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah koordinator lapangan dong. Karena mereka lah yang memegang cash flow. Yang kita nggak tahu berapa jumlahnya. Tapi yang pasti, keriuhan ini memang cukup menarik dicermati. Walau nggak usah diseriusi. Ya, kita bisa bilang ibarat membakar segenggam ilalang. Dia akan habis berbarengan dengan padamnya api. Kemeriahan Jokowi Endgame harus dikatakan memang cuman seperti ngetes gelombang lah ya, sedikit saja. Begitu sampai akhir, dia tidak banyak bercerita. Jadi tak perlu ditanggapi berlebihan sebetulnya, karena memang nggak akan berwujud. Yang pasti itu tidak akan berwujud tanpa adanya dukungan lembaga-lembaga pemegang kekuasaan. Hanya saja sebagai sebuah aksi, mau tidak mau, itu memang meresahkan. Dan sekarang tugasnya Pak Polisi untuk menuntaskan. Kalau memang Pak Polisi harus segera memproses mereka yang punya niat buruk seperti itu, provokatornya lah, mau mahasiswa kayak mau orang umum, jangan cuma kemudian bermodalkan materai 10.000, lantas diikuti permintaan maaf di atas surat pernyataan, selesai urusan. Jangan begitulah, selesaikan secara hukum, selesaikan hal-hal kayak gitu, itu sudah mengganggu ketertiban umum. Jadi kalau kemudian beredar foto pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab untuk keriuhan ini, ya langsung saja diproses. Begitu juga ketika ada lembaga pendidikan yang menegaskan bahwa mahasiswanya bukan menjadi pihak yang mengomporin. Kita hormati, tapi bukan berarti itu selesai. Biarkanlah hukum yang bicara. Salah benar bukan pada selembar kertas pernyataan, bukan pada selembar siaran pers berisi bantahan. Kalau bicara benar salah, domain itu ada di depan pengadilan. Yang pasti, penurunan angka COVID-19 belum mengembirakan. Masih jauh dari mengembirakan. Saya cuma menyarankan, tak usahlah kemudian menambah ruwet masalah-masalah itu dengan hal-hal kayak gini. Saatnya semua pihak yang setuju dan tidak setuju dengan pemerintah, mari bahu-membahu mengatasi pandemi. Ini bukan persoalan satu pihak, tapi ini persoalan banyak pihak. Jadi kalau memang ingin menjadi suksesor Jokowi, tunjukkan dengan cara yang menarik simpati rakyat. Mengajak demo untuk mendongkel pemerintah yang sah, itu sih cuma memicu antipati, malah akan merugikan Anda sendiri. Yang rugi nanti Anda kok, karena hal-hal yang seperti ini pasti akan tercatat dan diingat oleh rakyat bahwa Anda gemar ngerusui pemerintah ketika situasi sedang tidak baik-baik saja. Jadi jangan sampai kalau kemudian Anda nanti menjadi pengganti Jokowi, Anda akan dirusuhi seperti ini, jangan kaget. Ini bukannya membantu mengatasi, kok malah mencari-cari simpati dengan cara yang keblinger. Jangan sakit hati kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa aksi-aksi seperti ini ditunggangi kepentingan mereka yang sakit hati. Mereka sakit hati karena memang tidak masuk jajaran pemerintah. Atau bahkan sakit hati karena proposalnya ditolak Jokowi. Itu sih bukan hal yang bukan yang sulit untuk diduga-duga. Jadi sebetulnya tidak sulit mengarahkan telunjuk ke arah siapa bila mengacu pada aksi-aksi tersebut. Tinggal sekarang, apakah pihak berwenang mau menuntaskan atau malah ikutan? Pemerintah memang wajib dikoreksi, pemerintah memang harus dikritisi, karena tidak semua kebijakan yang diambil pemerintah itu memenuhi harapan banyak pihak. Tapi nggak boleh juga pemerintah kemudian selalu disudutkan, tidak bekerja. Tidak boleh juga pemerintah kemudian meniadakan ruang koreksi, karena itu nanti bisa berujung tirani. Mari, kapan lagi kita bisa berbakti untuk negeri? Tunjukkan itu semuanya. Kalau memang Anda memang ingin menjadi seorang pemimpin pada 2024, tolong tunjukkan dari sekarang. Jangan cuma menyebar isu, jangan cuma mengajak orang untuk demonstrasi, jangan cuma mengajak orang untuk berbicara hal-hal yang kurang baik, tapi pada akhirnya semuanya akan kembali kepada Anda. Siapa Anda? Itulah apa aksi Anda.